Itu gondengan apa ya? Halo semuanya, kita mungkin bentar lagi mulai ya. Kita tapi nunggu yang lain dulu. Mungkin 7.35 kali ya. Oke, karena udah 7.35, mungkin kita bisa mulai kali ya. Udah mulai rame juga. Jadi sebelumnya selamat malam semuanya. Mungkin kita ketemu lagi nih kan minggu lalu aku baru aja kelas juga bersama dasar akuntansi. Hari ini kita ketemu lagi nih bahas akuntansi juga. Mungkin buat yang belum join kelas kemarin, salam kenal. Nama aku Maria Litania. Biasa aku dipanggil Tania dan aku sekarang adalah mahasiswa baru dari akuntansi UI. Dan hari ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama Abigail. Mungkin Abigail boleh kenalan dulu. Halo semuanya, aku Abigail, mahasiswa baru di Manajemen Universitas Gadjah Mada. Salam kenal semuanya. Oke, jadi mungkin kalian ada yang bertanya-tanya nih, kok namanya ada 3 tapi hari ini tutornya cuma 2. Jadi mestinya hari ini kita bertiga sama Kak Zian, tapi Zian tiba-tiba ada kayak acara mendadak gitu. Jadi
Zian nggak bisa partisipasi dalam hari ini, tapi tenang aja, kita bakal tetap kasih materinya lengkap. Oke, mungkin apa udah bisa dimulai? Teman-teman yang udah siap boleh ngomong di chat ya, atau mungkin ada yang mau on mic. Oke, udah siap ya. Kalau gitu, kita bisa mulai. Next slide. Oke, jadi karena hari ini kita mau belajar soal akuntansi jasa, sebelum kita masuk ke materi akuntansinya, mungkin aku bakal jelasin dikit nih soal perusahaan jasa, supaya kita bisa lebih ngerti ke depannya. Next. Oke, jadi sebelum mulai, aku bakal jelasin dulu nih ke kalian apa itu pengertian dari perusahaan jasa. Jadi, perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang menawarkan elemen yang sifatnya intangible. Jadi, intangible itu jadi nggak ada bentuk fisiknya gitu guys, nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat, tapi manfaatnya itu bisa dirasakan. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan jasa ini di dalam transaksinya itu nggak ada perpindahan kepemilikan. Misalnya aku kasih contoh nih, kalau kita pergi ke supermarket, kan tadinya itu misalnya kita beli snack nih, snacknya itu kan tadinya kepemilikannya itu punya supermarketnya, tapi setelah kita beli kan kepemilikannya jadi kita. Nah itu tuh ada perpindahan kepemilikan, tapi di perusahaan jasa ini tuh nggak ada perpindahan kepemilikan, makanya dari itu bisa disimpulin kalau supermarket itu bukan perusahaan jasa. Nah, terus di perusahaan jasa itu juga pembeli nggak memperoleh tambahan benda. Kayak yang tadi aku bilang tuh, kalau misalnya supermarket kan kita pulang bawa belanjaan kita kan, ya berarti supermarket itu bukan perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa tuh ada apa aja sih? Ini aku udah kasih beberapa contoh nih di slide-nya. Ada jasa pendidikan seperti kursus, sekolah, bimbel, terus ada juga jasa penginapan kayak hotel, asrama, jasa layanan komunikasi kayak televisi, seluler, radio, terus ada juga jasa perawatan tubuh seperti spa dan salon. Sebenarnya masih ada banyak lagi sih, cuman aku pilih beberapa aja nih yang mungkin bisa kalian bayangin juga ya, kayak jasa pendidikan itu kan kita nggak dapat barang, tapi kita dapat ilmu, makanya dibilangnya perusahaan jasa gitu. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak kira-kira? Atau udah jelas? Kalau udah jelas bisa langsung tulis di kolom chat. Jelas. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah sebelum masuk ke akuntansi lagi nih, aku bilang lagi, kita tuh mau mengertiin dulu nih. Bentar. Tadi ada yang nanya nih di kolom chat, di private chat aku, ada yang nanya perpindahan kepemilikan itu kayak gimana. Mungkin bisa balik ke slide sebelumnya kali ya, Kak. Oke, jadi ada yang nanya ke aku, gimana itu maksudnya dari perpindahan kepemilikan. Jadi tadi aku tuh kasih kamu contoh supermarket nih. Misalnya di supermarket itu kan jual kayak barang-barang kayak snack atau minuman. Nah, sebelum kita beli, itu kan snack itu dimiliki oleh supermarket kan. Tapi pas kita beli, kita kan bawa pulang tuh snacknya. Nah, makanya itu kepemilikannya jadi milik kita. Nah, itu namanya perpindahan kepemilikan. Tapi karena di perusahaan jasa itu kita nggak bawa apa-apa pas pulang, kita itu nggak ada perpindahan kepemilikan gitu. Kita jadi cuman ngerasain aja manfaatnya, tapi kita nggak bawa apa-apa pulang. Oke, udah paham. Kalau gitu lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, oke. Jadi dalam akuntansi itu ada beberapa pihak yang memakai informasi akuntansi. Dibagi jadi dua nih, ada pihak eksternal sama pihak internal. Ini tuh dilihat eksternal internalnya dari sudut pandangnya perusahaan gitu. Jadi kalau internal lebih ke dalam perusahaannya gitu, kalau eksternal tuh dari luar perusahaan. Nah, kalau misalnya pihak internal itu sendiri dibagi lagi jadi dua. Yang pertama ada manajemen, ada juga pemilik. Jadi kenapa dua pihak ini perlu informasi akuntansi? Yang pertama, kalau manajemen itu karena manajemen itu kan bisa diibaratin sebagai orang-orang yang bekerja dalam perusahaan kan. Nah, kenapa mereka perlu informasi akuntansi? Karena pastinya mereka butuh mengevaluasi gitu selama ini mereka bekerjanya gimana, udah baik atau belum, udah sesuai sama
tujuan perusahaan atau belum gitu. Nah, kalau untuk pemilik itu kan yang menanamkan modal nih dalam perusahaan. Jadi pastinya dia butuh informasi akuntansi buat lihat modal yang dia tanamin itu udah menghasilkan profit atau belum, atau malah menghasilkan kerugian. Jadi intinya kalau pemilik itu butuh informasi akuntansi buat lihat kira-kira yang udah mereka tanam itu mereka dapat keuntungan nggak atau dapat kerugian. Jadi intinya buat lihatlah apakah perusahaannya ini tuh nguntungin nggak buat dia. Jadi supaya nanti kelak mereka tuh bisa bikin keputusan-keputusan kayak misalnya ekspansi bisnis atau enggak ya, atau malah berhentiin aja bisnisnya gitu. Itu dari pihak internal. Nah, ada juga dari pihak eksternal nih. Kalau pihak eksternal kan berarti yang di luar perusahaan. Ada kreditor, pemerintah, investor, dan masyarakat. Kalau kreditor dan investor itu sendiri itu sebenarnya lumayan mirip ya tujuannya. Jadi kan kreditor itu orang yang minjemin kita modalnya. Kalau investor orang yang nanemin modal. Nah, keduanya ini butuh informasi akuntansi buat lihat kira-kira kalau misalnya kita minjemin modal, misalnya kita kreditor, atau misalnya kita nanemin modal, kita investor, kira-kira itu bakal nguntungin kita nggak sih? Karena kan kita bisa lihat nih dari informasi akuntansi, perusahaannya ini tuh kerjanya baik atau enggak. Jadi kita bisa buat mempertimbangkan nih kalau kita minjemin duit kira-kira bakal balik ke kita nggak atau kayak malah rugi gitu. Nah, itu juga berlaku ke investor. Kalau pemerintah, itu dia buat ngelindungi pihak-pihak lain yang kira-kira mungkin bakal gunain informasi akuntansinya buat ngambil kebijakan. Kalau masyarakat itu lebih ke arah buat masyarakat-masyarakat yang punya minat di bidang akuntansi. Jadi supaya bisa melihat gitu laporan suatu perusahaan. Sampai sini ada yang mau nanya? Kalau masih kurang jelas, gak apa-apa, nanya aja. Bisa private chat kalau kalian mau. Kalau udah jelas bisa langsung ngomong. Oke, jadi ada yang nanya kreditor sama investor tuh apa? Jadi kalau kreditor itu orang yang minjemin kita uang gitu. Jadi misalnya kita perusahaan dan kita nggak bisa bayar sesuatu gitu, atau mungkin kita bahkan nggak bisa memulai perusahaan kita karena kita nggak punya modal. Nah, itu kita minjem uangnya dari kreditor. Kalau investor itu orang-orang yang nanemin modal di perusahaan kita, yang berinvestasi di perusahaan kita gitu. Kira-kira yang tadi nanya udah paham belum? Ada yang nanya juga nih, masyarakat dan milik hampir sama ya? Enggak, jadi kalau masyarakat itu buat orang-orang awam aja yang misalnya dia pengen belajar soal akuntansi gitu. Terus kalau misalnya pemilik itu pemilik perusahaannya, jadi pemilik perusahaan kan pastinya perlu informasi buat lihat kira-kira perusahaan yang dia milikin itu jalannya baik atau enggak gitu. Kreditor atau investor bisa individu, bisa lembaga, bisa dua-duanya gitu. Iya, kreditor bisa bank juga. Oke, kira-kira udah jelas semua belum ya yang nanya-nanya? Kalau misalnya udah jelas, kita bakal lanjut ke slide berikutnya. Oke, udah jelas. Bisa dilanjutkan. Oke, karena udah materi ini, kita bakal masuk ke eksekusinya nih, ke eksekusinya akuntansi jasa. Yang pertama tuh jurnal umum. Jadi, apapun itu transaksinya kita bakal masukin ke jurnal umum. Jadi, sebelum kita bikin kayak tahap-tahap selanjutnya, mungkin kayak laporan, terus mungkin ada jurnal penutup. Ada yang dijelasin di PPT kedua. PPT kedua yang mana ya? Mungkin bisa yang di halaman kedua. Boleh Kak dibalikin ke slide kedua. Yang ini bukan Cici. Ya, jadi di slide kedua ini tuh jelasin tentang pengertian perusahaan jasa. Jadi aku intinya aja ya biar nggak lama-lama lagi. Jadi perusahaan jasa itu perusahaan yang nggak menjual barang yang ada fisiknya gitu, Cici. Jadi perusahaannya tuh lebih menawarkan jasa yang sifatnya intangible, jadi nggak ada bentuk fisiknya. Jadi nggak ada perpindahan kepemilikan juga, karena kan nggak ada barang yang kita bawa pulang kan. Jadi pastinya nggak ada perpindahan kepemilikan antara toko sama kita gitu. Karena kan kita nggak bawa pulang apa-apa. Jadi kita lebih ke arah
ngerasain dampaknya gitu. Misalnya kayak yang aku kasih contoh itu kan ada salon. Nah, salon itu kan dia nggak jual barang kan, dia lebih ke arah menawarkan jasa. Jadi kita tuh nggak merasakan perpindahan kepemilikan, tapi lebih ke arah kita dilayani di situ. Jadi ya udah itulah sifat yang kita rasakan dari perusahaan jasa itu. Jadi kalau misalnya ada perpindahan kepemilikan itu lebih ke perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa kan kita cuma dapat jasa aja tapi nggak dapat barang. Makanya itu disebutnya perusahaan jasa gitu. Kira-kira udah paham belum? Oh iya, Kak, ada yang minta dari slide 1 nih, katanya ada yang mau screenshot. Bukan kepemilikan modal, kepemilikan itu lebih ke kayak, maksudnya hak milik kita akan sesuatu gitu, bukan modalnya. Yang mau screenshot bilang udah ya kalau misalnya setiap halaman udah gitu. Udah belum nih? Udah, oke lanjut Kak. Oke, udah. Kas 1.600.000 kredit. Mungkin lanjut aja. Udah boleh lanjut ke materi berikutnya ya. Oke, udah boleh ya. Oke, jadi karena tadi kita udah bahas soal perusahaan jasa secara umumnya, kita bakal masuk ke materinya nih, yaitu jurnal umum. Jadi apa itu jurnal umum? Jurnal umum itu adalah buku harian untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan secara kronologis menurut nama akun dan jumlah yang harus didebit atau dikredit selama satu periode. Nah, mungkin kalau cuman pengertiannya aja kalian bakal bingung nih, tapi tenang aja, nanti kita bakal belajar gimana cara ngerjainnya. Nah, dalam jurnal umum tuh ada beberapa poin penting nih yang harus kalian pahamin. Yang pertama, setiap transaksi itu mengakibatkan perubahan sekurang-kurangnya pada 2 akun. Jadi nggak mungkin berubahnya cuma 1 akun, guys. Misalnya aku kasih contoh aja nih, kalau misalnya kita beli peralatan, kan pasti peralatan kita bertambah. Nah, itu udah 1 akun. Tapi nggak mungkin kan cuman gitu doang. Nih, misalnya kita beli peralatan, kita belinya pakai apa sih? Kita belinya pakai tunai. Nah, kalau misalnya kita beli pakai tunai kan kas kita berkurang. Berarti itu udah ada 2 nih akun yang berubah. Peralatan kita bertambah dan kas kita berkurang gitu. Kira-kira sampai situ dulu nih. Ada pertanyaan nggak? Karena kayak kita harus ngerti nih sebelum kita lanjut. Oke, Stephanie paham. Iya, tenang aja materinya nanti di-share kok. Oke, sampai situ paham ya. Kalau gitu bisa lanjut. Nah, perubahan itu dapat berupa penambahan atau pengurangan jumlah akun yang terkait. Kayak yang tadi aku bilang tuh, kalau misalnya kita beli peralatan pakai kas, peralatan kita kan bertambah, tapi di satu sisi kas kita berkurang. Jadi dalam jurnal itu nggak mungkin semuanya tuh nambah, bisa juga ada kurang gitu. Mungkin bisa dilanjut, Kak. Oke. Oke, jadi dalam jurnal umum ini ada yang harus kalian pahamin lagi nih. Jadi kalau misalnya terjadi penambahan, itu tuh akunnya tuh diletakkan pada sisi debit atau kredit yang menjadi saldo normalnya. Sedangkan kalau misalnya terjadi pengurangan, akun itu diletakkan di sisi lawan dari saldo normalnya. Nah, mungkin ini juga kalian bingung ya sama kata-katanya, tapi tenang aja, aku bakal jelasin pelan-pelan nih. Jadi dalam akuntansi itu ada yang dinamakan sama saldo normal. Setiap akun tuh punya saldo normalnya sendiri-sendiri. Nih ada harta di debit, utang di kredit, modal di kredit, pendapatan di kredit, dan beban di debit. Nah, di pertemuan sebelumnya aku tuh juga udah sempat sebut kalau pendapatan dan beban itu nggak bisa dipisahkan dari modal. Makanya pendapatan itu kan sifatnya dia nambahin modal kan. Makanya dia tuh sesuai sama saldo normalnya modal gitu. Jadi kalau pendapatan di kredit, modal juga di kredit gitu. Nah, kalau beban itu karena dia sifatnya mengurangi modal, jadi dia tuh saldo normalnya lawannya modal gitu. Jadi kalau beban bertambah di debit, sedangkan kalau modal bertambah di kredit. Oke, ada yang minta pelan-pelan. Aku coba ulang ya, pelan-pelan.
Jadi dalam akuntansi itu ada yang namanya akun nih. Ini sebenarnya udah dijelasin juga nih di pertemuan sebelumnya. Jadi akun itu ada harta, utang, modal, pendapatan, sama beban. Bener banget tuh hafalan keramat. Jadi kalau harta itu ada kayak kas, piutang, peralatan, perlengkapan. Kalau utang ya kewajiban kita gitu. Kalau modal itu kekayaan dari suatu perusahaan. Kalau pendapatan ya kalau misalnya kita dapat uang gitu dari melakukan suatu jasa misalnya. Terus kalau beban itu justru kebalikan pendapatan, jadi uang yang kita keluarkan gitu. Nah sampai sini dulu deh, udah jelas belum? Soalnya ada yang nanya nih akun itu apa? Kira-kira udah jelas belum soal akun? Karena kalau belum jelas kita nggak bisa lanjut nih. Jelas. Ya, benar. Akun itu aja. Tapi nanti di dalamnya ada yang lain gitu. Jadi akun tuh adanya harta, utang, modal, pendapatan, beban. Tapi di dalam masing-masing itu ada lagi kayak dalam harta kan tadi yang aku bilang ada peralatan, ada perlengkapan, ada kas, ada piutang. Terus mungkin di pendapatan juga ada pendapatan jasa. Terus di beban ada beban asuransi, beban gaji. Jadi kayak nanti di dalam masing-masing itu ada yang lain gitu. Beban itu apa? Oke, aku ulang. Jadi kalau beban itu biaya yang kita keluarin. Jadi kalau misalnya pendapatan kan kita dapat duit nih. Nah, kalau beban itu sebaliknya. Beban itu kalau misalnya kita ngeluarin duit. Misalnya nih kita suatu perusahaan, kita kan butuh ngiklan. Nah, kalau kita mau ngiklan di suatu tempat kan pasti kita harus bayar kan. Nah, itu namanya beban iklan gitu. Ntar ada yang lain, misalnya kita perlu bayar gaji, kita keluarin uang, namanya beban gaji. Terus kita harus bayar asuransi, ya namanya beban asuransi. Gitu. Udah paham belum, Denal? Enggak ya, kita nggak sampai jurnal pembalik. Kita cuma bahas yang banyak dibahas di UTBK. Oke, jadi karena udah tentang akun-akunnya ini, oke ada yang nanya nih tabelnya itu kalau penambahan. Ya, jadi tabelnya ini tuh mencakup dua-duanya ya, ada penambahan sama penurunan. Karena kan di sini aku bagi jadi dua section gitu kan, ada yang meningkat sama menurun. Jadi kalau misalnya harta meningkat itu di debit, terus utang meningkat di kredit, modal meningkat di kredit. Pokoknya kalau meningkat itu semuanya sesuai sama saldo normalnya. Kalau menurun baru dia lawannya gitu. Udah paham belum sampai sini? Oke, paham. Udah kalau gitu, kalau misalnya semuanya udah paham, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, jadi supaya kalian gak bingung-bingung lagi soal debit kreditnya, aku di sini udah sediain juga nih di slide-nya bentuk standar dari jurnal umum. Nah, jadi jurnal umum tuh bentuknya kayak gini guys, ada tanggal, keterangan, ref, debit, sama kredit gitu. Nah, kalau misalnya kalian bingung ref itu apa, ref itu tuh buat nomor akunnya. Tapi sepengetahuan aku sih ref itu nggak selalu keluar gitu sih. Jadi ref itu intinya cuma buat tulis nomor akunnya gitu. Yang perlu kalian ingat ya, yang kayak tadi harta itu nomor 1, utang itu nomor 2, dan seterusnya. Tapi nggak selalu dipakai sih. Jadi itu cuma pengetahuan aja. Nah, dalam nulis jurnal umum kan ada bagian buat tanggal nih. Tanggal itu buat catat tanggal transaksinya. Misalnya dari kita ngelakuin pembayaran di 1 Januari, ya udah di tanggalnya nanti kalian tulis 1 Januari gitu. Iya bener, Ref, itu yang kayak gitu, Stephanie. Oke, mungkin kita lanjut dulu. Jadi di bagian keterangan itu buat tulis nomor-nomor akunnya. Maaf, buat tulis nama-nama akunnya yang kepengaruh. Kayak misalnya tadi aku bilang nih, peralatan. Kita beli peralatan pakai kas. Berarti kan akun yang terpengaruh itu peralatan sama kas. Ya udah, berarti nanti kita tulis peralatan di XXX yang bagian atas dan kas ditulis di XXX yang bagian bawah. Jadi buat bedain debit kredit di jurnal umum itu sebenarnya bisa dilihat dari ini menjorok ke dalam gitu guys. Jadi kalau debit itu dia ditaruh duluan. Jadi transaksi yang mempengaruhi debit itu ditulis duluan di atasnya. Nanti kalau semuanya udah yang debit baru ditulis di bawahnya yang kredit dan ditulisnya menjorok ke dalam supaya bisa dibedain. Nanti baru nominalnya kalian tulis di tabel debit sama kredit di bagian yang sebelahnya.
gitu. Dan sebenarnya ngaruhnya tuh nggak cuma 2 doang. Ini kan aku kasihnya x-nya cuma 2 baris nih. Sebenarnya bisa juga loh kayak misalnya ngaruh ke 3 akun gitu. Misalnya kita beli peralatan, beli perlengkapan, semuanya dalam satu tanggal. Itu kan berarti peralatan kita bertambah, perlengkapan kita juga bertambah. Berarti itu di debit udah ada 2 tuh. Terus misalnya bayarnya pakai kas sama utang gitu, setengah kas, setengah utang. Itu bisa ngaruh lagi kedua, kasnya berkurang di kredit, utangnya juga bertambah di kredit. Jadi nanti bakal ada 2 di debit, 2 di kredit gitu. Jadi sebenarnya bisa kayak gitu juga. Tuh. Sampai situ udah paham belum? Atau ada yang masih bingung? Oke, kayaknya udah paham nih. Oke, kalau udah paham, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, ternyata kita udah sampai di latihan soal nih. Jadi untuk ngetes nih, kira-kira kalian beneran paham atau enggak, kita bakal latihan soal. Tapi sebelum mulai nih, aku mau make sure dulu kalian beneran udah paham kan? Jadi kalau misalnya dia mau nanya, nanya aja sekarang supaya semuanya nanti bisa ngerjain latihan soalnya. Oke, kayaknya udah paham semua nih ya. Di private chat aku juga banyak nih yang udah bilang paham. Oke, kalau misalnya udah paham semua, kita bakal masuk ke latihan soal. Boleh Kak, dilanjut. Oke, nah jadi bentuk soalnya tuh kayak gini, soalnya bakal aku kasih transaksi dalam satu tanggal, terus nanti kalian harus jawab nih, kira-kira dia masuknya kemana, misalnya debit sebesar segini di akun apa, terus kredit sebesar segini di akun apa gitu. Nah sebelum kita mulai nih latihan soalnya, aku bakal bacain dulu kali ya soalnya. Pada 1 Juni, Hani menyetorkan tunai sebesar 5 juta ke rekening perusahaannya untuk dijadikan investasi dalam menjalankan usahanya. Nah, berarti kalian harus perhatiin baik-baik nih, kira-kira tuh dia ngaruhnya ke akun apa aja. Nih, aku kasih clue nih, dia tuh menyetorkan tunai. Tunai itu apa? Nah, mungkin kita jawabnya di private chat aja kali ya teman-teman supaya yang lain tuh bisa jawab juga gitu. Kalau misalnya di everyone jadi takutnya yang lain belum sempat mikir udah kelihatan jawabannya. Oke, nggak apa-apa. Yang udah terlanjur nggak apa-apa, tapi mungkin next-nya dijawabin di private chat aja. Oke, coba Kak, boleh di next. Oke, jadi bentuknya kayak gini. Nah, sekarang aku pengen kalian coba jawab di private chat. Kira-kira yang masuk di keterangan itu apa aja, terus yang masuk di debit apa aja, yang masuk di kredit apa aja, gitu. Boleh dimulai dari sekarang. Kalian kirim ke private chat aja ya, jangan ke everyone. Oke, ditunggu. Sejauh ini sih benar semua ya yang udah chat. Oke, benar banget. Oke, karena jawabannya hampir semuanya udah benar, kita bisa lanjut aja kali ya. Banyak banget nih yang jawab dan semuanya benar. Oke, Kak, boleh dilanjut. Oke, jadi ini jawabannya. Karena transaksinya dalam 1 Juni terjadinya, jadi di tanggalnya kita tulis di 1/06/06 itu bulan Juni kan. Nah, terus karena kasnya bertambah dan saldo normalnya harta, kan kas itu harta ya, saldo normalnya harta kan di debit, jadi kas bertambah di debit sebesar 5 juta. Nah, terus modal itu kan saldo normalnya di kredit, dan di sini kalau kita investasi, kan berarti bertambah juga kan modalnya, makanya modalnya bertambah di kredit sebesar 5 juta sesuai saldo normalnya modal yaitu kredit. BTW tadi ada yang nanya, investasi itu mirip sama pemasukan. Jawabannya iya, mirip sama pemasukan. Jadi kan dia bilang Hani menyetorkan tunai sebesar 5 juta kan. Ya udah itu berarti buat masukin ke modalnya gitu 5 juta. Oke, ada pertanyaan nih dari Asraf. Berarti Kak antara debit dan kredit harus seimbang? Jawabannya iya ya. Dari kredit sama debit itu tuh harus balance. Jadi jumlahnya harus sama antara debit sama kredit. Nggak boleh misalnya debit cuma masuk 3 juta terus kreditnya masuknya 5 juta gitu. Nanti nggak balance. Ingat aja kalau akuntansi itu semuanya harus balance.
Oke, jadi ada yang tanya kenapa modal bisa dikredit. Jadi sebelumnya itu kita udah sempat singgung nih kalau modal itu saldo normalnya dikredit dan setiap kali ada transaksi yang menyebabkan penambahan itu tuh akunnya bakal ditaruh di sesuai saldo normalnya. Jadi karena di sini kan dia dapatnya investasi. Terus abis itu karena investasi sifatnya nambahin modal, berarti kan modal kita bertambah nih. Makanya dia ngikutin saldo normalnya, yaitu di kredit gitu. Udah ngerti belum ya yang nanya? Oke, udah ngerti ya. Oke, terus ada juga yang tanya, kan ini setor tunai, Kak, kasnya berkurang, kok di kredit? Oke, jadi sebenarnya kan ini memang benar, ini setor tunai. Si Hani ini menyetor tunai kan. Tapi Hani itu setor tunai kan dari uang pribadinya, jadi yang berkurang tuh uang pribadinya dia, sedangkan yang kita catat itu yang masuk ke perusahaannya. Jadi perusahaannya itu malah dapat kas, bukan berkurang kasnya gitu. Kecuali kalau misalnya emang si Hani ini ngambil dari uangnya perusahaan gitu, diambil buat dia. Nah, itu baru perusahaannya kasnya berkurang. Tapi karena dia itu di sini dia nyetorin tunai. Iya benar tuh, itu yang tadi aku sebut namanya Prime. Nah, jadi tuh si Hani ini nyetorin tunai dari uangnya dia dulu, terus dimasukin ke rekening perusahaannya. Makanya kas dari perusahaannya itu bertambah gitu. Kira-kira yang tadi nanya udah paham belum? Oke, udah paham. Oke, kalau gitu bisa dilanjut. Nah, ini konsepnya sama lagi ya. Kita jawabnya di private chat. Jadi sebelumnya aku bacain dulu. Pada tanggal 2 Juni, perusahaan milik Hani, perusahaan yang tadi masih sama, membayar tunai sebesar 2 juta untuk iuran asuransi di bulan Mei. Nah, jadi kalau kali ini kalian harus paham juga nih, kira-kira nih kalau iuran asuransi itu masuknya kemana sih? Dia bakal ngurangin atau nambahin modal atau terus dia tuh masuknya beban atau pendapatan gitu. Oke, bisa mulai dijawab. Di next aja, Kak. Oke, ini masih pakai tabel yang sama ya, tapi dilanjutin ke tanggal 2 gitu. Oke, di sini ada yang udah benar, tapi ada juga yang masih kurang tepat nih. Oke, yang baru masuk jawabannya benar. Mungkin, oke, ada yang masih kurang tepat. Oke. Oke, di sini aku lihat ada beberapa yang bingung sama dua hal nih. Nanti aku bakal jelasin ya. Kenapa tuh? Oke, mungkin bisa di next aja kali ya. Nah, ini ada yang tadi salah, terus benerin, dan sekarang jadi bener. Oke, jadi ini ya guys jawabannya. Jawabannya itu beban asuransi di debit dan kasnya di kredit gitu. Iya bener yang di atas debit. Oke, jadi aku tadi kan bilang ada beberapa orang yang bingung nih sama dua hal. Nah, itu maksud aku adalah beban asuransi sama asuransi DDM. Ada beberapa yang jawab asuransi DDM nih, alias asuransi dibayar di muka. Nah, di sini aku tuh mau kasih tahu kalau aku di sini tulisnya beban asuransi, bukan asuransi DDM, karena dia tuh udah jadi beban. Karena kan ini asuransinya bulan Mei kan, tapi kita bayarnya tuh bulan Juni. Jadi karena asuransinya udah kita pakai, udah jadi beban, makanya dia keterangannya beban asuransi gitu. HUMPB tadi apa aja? Ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ya, aku lanjut lagi. Jadi karena dia beban asuransi, kan tadi aku udah sempat sebut juga kalau beban itu kalau bertambah dia di debit, makanya karena dia bertambah juga di sini dia masuknya ke debit. Terus habis itu karena kita bayarnya kan pasti pakai kas kan, jadi kas kita berkurang di kredit karena kan kalau berkurang itu berarti ditaruh di saldo lawannya saldo normal kan. Dan kas itu kan sebenarnya saldo normalnya di debit. Tapi karena ini di sini sifatnya berkurang, makanya dia taruh di kredit gitu. Oke, jadi ada yang bilang iuran asuransi itu selalu di debit kah atau sesuai soal ya Kak? Jadi karena di sini iuran asuransinya itu
kita bayar kan udah jadi beban nih. Jadi kalau beban itu pasti saldo normalnya di debit dong. Karena kalau beban kita bertambah, ikutin saldo normalnya di debit gitu. Makanya bebannya itu ditaruh di debit karena kan di sini beban kita bertambah gitu. Oke, ada yang bilang nih, iya Mei dulu ya baru Juni. Iya bener karena dia udah pakai, jadi asuransinya tuh udah dipakai di bulan Mei sebelum Juni, makanya pas di Juni masuknya tuh sebagai beban gitu. Kalau bayar asuransi sebelum dipakai masuknya kemana? Oke, dia yang tanya gitu juga. Jadi asuransi kalau misalnya belum dipakai, terus kita udah terlanjur bayar, itu berarti kan kita bayar di muka nih. Sebelum kita dapat jasanya, kita udah bayar duluan. Makanya itu namanya asuransi DDM, asuransi dibayar di muka. Iya bener nih ada yang jawab di private chat. Oke, sampai situ udah jelas. Oh iya itu typo, maaf ya. Oke, bagus tuh kalian sadar, berarti kalian nyimak. Iya benar, kalau DDM masuknya ke harta. Asuransi DDM masuknya ke harta ya, buat yang nanya di private chat. Oke, udah paham belum nih soal jurnal umum? Paham, oke. Di private chat sih semuanya udah pada bilang paham ya. Kak, masih bingung kenapa beban asuransi ditaruh di kredit. Itu beban asuransinya ditaruhnya di debit. Jadi kan debit itu yang aku bilang ditulis duluan kan. Nah, di sini kelihatan tuh di tanggal 2 tuh yang ditulis duluan tuh beban asuransi dan dia nggak menjerok dalam gitu. Oh, di debit ya. Beban asuransi kenapa masuk ke debit gitu ya pertanyaannya. Oke, jadi kenapa beban asuransi masuk ke debit? Kan tadi aku udah bilang nih, kalau misalnya beban bertambah, dia tuh saldo normalnya di debit gitu. Dan di sini kan kita tuh membayar asuransi nih, berarti kan biaya yang kita keluarin bertambah dong, dan beban itu kan sama aja kayak biaya. Dan biaya yang kita keluarin bertambah, berarti beban kita bertambah. Beban kita bertambah, berarti ditaruh di debit gitu. Mungkin kalau misalnya butuh penjelasan lebih lanjut lagi nih, kan modal sama beban itu aku bilang tadi nggak bisa dipisahkan. Nah, modal itu kan kalau bertambah di kredit, sedangkan beban itu kan sifatnya dia ngurangin modal kan. Makanya dia ditaruh di lawannya kredit gitu, dia ditaruh di debit gitu. Oke, jadi dia nanya, maksud harta normal tuh gimana? Dia bertambah apa gimana? Jadi harta bukan harta normal ya, saldo normal. Jadi saldo normal tuh buat kita tahu gitu. Jadi kalau misalnya kita bertambah, itu tuh pasti bakal masuk ke saldo normalnya gitu. Kayak kalau harta bertambah, masuk ke saldo normalnya yaitu debit gitu. Terus kalau misalnya um, utang bertambah, masuk ke saldo normalnya yaitu kredit. Iya benar, jadi posisi akun-akunnya gitu. Buat biar kita tahu masuknya ke debit atau kredit. Oke, jadi ada yang nanya kenapa di kas nggak di asuransi DDM. Jadi em, kenapa di kas? Karena kita tuh bayar iuran asuransinya pakai kas gitu secara tunai. Kalau misalnya asuransi DDM, misalnya kamu kan tadi mikirnya beban asuransi terhadap asuransi DDM ya. Itu tuh mungkin nanti bakal kamu temuin di jurnal penyesuaian yang bakal dijelasin sama Abigail nanti. Tapi karena ini masih jurnal umum, masih berupa transaksi awal gitu, dan kita tuh di sini cuman bayar bebannya doang gitu, makanya kita berkurang di kas. Kira-kira udah paham belum? Oke, paham. Oke, kalau gitu, kalau semuanya udah paham, kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Nah, jadi kalau misalkan jurnal penyesuaian itu, tujuannya jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Maksudnya itu kan gini, kalau misalkan di setiap periode akuntansi itu kita melakukan transaksi, misalkan ada pembelian mesin atau pembelian peralatan. Nah, tapi kan selama kita memakai peralatan tersebut, selama kita memakai mesin tersebut, pasti ada penyusutannya, ada nilainya yang berkurang. Nah, di jurnal penyesuaian ini, disitulah kita menyesuaikan nilai-nilainya. Ya. Jadi nanti di akhir setiap periode akuntansi itu, nilai dari setiap mesin atau nilai dari peralatan yang kita gunakan itu udah sesuai sama nilai harga yang sebenarnya.
Kemudian tujuan dari ayat jurnal penyesuaian ini untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan yang ada sehingga mencerminkan keadaan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang sebenarnya. Jadi bukan lagi yang saat kita pertama kali beli, tapi sudah sesuai sama harga yang sebenarnya di pasaran gitu. Sampai situ sebelumnya ada yang mau nanya nggak? Kalau aku kecepatan langsung bilang aja ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi yang pertama, akun yang mau disesuaikan itu ada biaya dibayar di muka. Maksudnya biaya dibayar di muka ini kita bayar dulu, baru kita pakai barangnya. Nah, pencatatan dari biaya dibayar di muka ini ada 2 pencatatan. Kalau misalkan yang pertama dicatat sebagai aset. Nah, nanti yang masuknya dalam kurung habis ini adalah nominal pencatatannya itu nominal yang udah dipakai atau nominal yang habis. Jadi misalkan kalau misalkan yang dibayar di muka biasanya itu sewa bangunan atau misalkan sewa gedung. Kemudian bisa juga asuransi. Jadi ada asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Nah, itu contohnya. Kalau misalkan kita mencatatnya sebagai aset, jadi di saat beli misalkan transaksinya ini pembayaran sewa dibayar di muka untuk 3 tahun ke depan. Berarti itu kan dibayar di muka. Jadi nantinya kalau misalkan dia itu dicatat sebagai aset, kas pada sewa dibayar di muka pada kas. Misalkan kalau dia belinya tuh secara tunai. Kas berkurang, sewa dibayar di muka itu jadi di bagian debitnya. Nah, kemudian itu kan nanti kita bakal makainya tuh selama setahun, 2 tahun, sampai 3 tahun nantinya. Jadi selama tahun pertama pasti kan masih ada periode akuntansi. Nah, jadi kalau misalkan ditanya di tahun pertama ini, di tahun pertama ditanyalah, berapa sih sisa dari sewa dibayar di muka, atau misalkan sewanya itu tinggal berapa tahun lagi, atau nilai dari sewa itu sekarang itu berapa gitu. Nah, jadinya kita harus membuat jurnal penyesuaiannya. Kalau misalkan yang pertama dicatat sebagai aset, yaitu sewa dibayar di muka, jadi kita menyesuaikannya itu biaya sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, nominalnya ini adalah nominal yang udah kita pakai, nominal yang udah habis. Kemudian yang kedua, dicatat sebagai biaya atau beban. Nah, jadi kalau misalkan dicatat sebagai biaya itu contohnya yang tadi tuh, dia bayar sewa gedung untuk 3 tahun ke depan, tapi dia mencatatnya sebagai biaya sewa. Jadi bisa aja biaya sewanya ini di debit, jadi biaya sewa pada kas. Nah, jurnal penyesuaian yang bakal kita buat itu harus jadi sewa dibayar di muka pada biaya sewa. Kalau jadi pasangannya itu tetap sewa dibayar di muka sama biaya sewa. Cuman yang membedakan antara pencatatan sebagai aset dan dicatat sebagai biaya itu hanya bentuknya. Kalau misalkan dicatat sebagai aset kan biaya sewa yang di atas. Terus kalau misalkan dicatat sebagai biaya sewa yang di bawah. Jadi itu kalian sebenarnya tinggal balikkan aja dari jurnal umumnya. Jadi kalau misalkan kayak tadi jurnal umumnya dicatat sebagai aset, ya udah balikkan tempatnya. Kalau misalkan sewa dibayar di muka di debit, buat di jurnal penyesuaiannya itu dia di kredit. Kalau misalkan biaya sewa yang di debit, buat di jurnal penyesuaiannya itu di kredit gitu. Kalau sampai sini ada pertanyaan nggak? AJP itu bisa dianggap kayak revisi dari neraca saldo nggak, Kak? Iya, sebenarnya itu lebih ke apa tadi yang di slide sebelumnya nih. Nah, lebih ke menyesuaikan. Jadi kayak kalau misalkan di makalah-makalah gitu kan revisi, tapi karena di akuntansi kita lebih bilangnya tuh jurnal penyesuaian, menyesuaikan dari yang jurnal umum sebelumnya atau neraca saldo yang udah dibuat sebelumnya gitu. Halimah belum pahamnya di mana ya? Oh, maksudnya habis sama bersisa. Bentar ya, gini. Jadi nanti di akhir memang ada latihan soal sih, tapi aku kasih contoh singkat. Dengarkan baik-baik ya. Jadi misalkan jurnal umumnya itu, ulang deh aku bikin soal singkat lah. Aku perusahaan A sedang membayar sewa dibayar di muka untuk 3 tahun ke depan. Jadi dia mau membayar sewa untuk 3 tahun ke depan. Jadi dia itu masih di tahun pertama, tapi udah bayar sampai masa depannya, sampai 3 tahun ke depan gitu. Nah, tapi dia itu mencatat perusahaan A mencatat sebagai aset.
Jadi contohnya itu dia catatnya itu sebagai sewa dibayar di muka pada kas, itu jurnal umumnya. Kemudian kalau misalkan di akhir tahun pertama, kan misalkan yang 3 tahun ke depan itu sebesar 3 juta. Jadi 1 juta per tahunnya. Nah, kemudian nanti kalau misalkan di tahun pertama, akhir tahun pertama, dia itu bikin periode akuntansi kan, bikin di akhir tahun. Jadinya nanti yang dibuat di situ perhitungannya adalah misalkan udah terpakai selama 12 bulan, udah terpakai selama 1 tahun. Jadi nanti nyarinya 12/36 karena 36 ini dari 3 tahun. 3 tahun kan ada 36 bulan. Jadi 12/36 dikali sama 3 juta. 3 juta itu adalah nominal yang mereka bayar untuk 3 tahun ke depan. Nah, itu kan kira-kira 1 juta kan? Berarti 1 juta yang udah habis. Nah, itulah yang kita catat ketika dicatat sebagai aset ini. Biaya sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 1 juta. Tapi kalau misalkan perusahaan A mencatatnya itu di awal sebagai biaya, jadi dia nyatatnya itu biaya sewa pada kas. Nah, nanti di jurnal penyesuaiannya, dia bikin kayak gini bentuknya. Tinggal sewa dibayar di muka pada biaya sewa, nominalnya adalah yang 2 juta lagi, yang sisanya itu. Kalau misalkan yang ini dicatat sebagai aset nominalnya yang 1 juta, kalau misalkan dicatat sebagai biaya, nominalnya yang 2 juta. Kalau kayak gitu, paham nggak? Iya, tergantung perusahaannya, nyatat sebagai aset atau sebagai biaya. Jadi itu tergantung sama perusahaan masing-masing. Biaya sewa sama beban sewa itu sama-sama ya. Itu sebenarnya pengucapannya lebih ke pengucapannya sih. Kalau misalkan di SMA kan kebanyakan beban. Tapi kalau nanti kalian udah masuk kuliah itu biaya, kebanyakan biaya. Jadi alangkah lebih baik udah terbiasa pakai kata-kata biaya gitu. Berarti sesuai data yang dikasih sama soal gitu ya, Kak? Iya, tergantung soalnya itu bilang dicatat sebagai aset atau dicatat sebagai biaya gitu. Aset sama harta sama nggak, Kak? Sama ya. Aset sama harta itu cuman kayak sinonimnya aja. Jadi bedanya aset sama biaya apa, Kak? Kalau misalkan aset kan harta, kayak yang 5 akun tadi. Jadi kalau misalkan aku mudahnya untuk mengingat 5 akun itu jadinya gini. Jadi ini kan aset, liabilitas, ekuitas, aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan sama beban. Jadi yang dua yang diangkat ini itu bertambahnya di debit. Terus kalau misalkan yang 3 yang ditutup ini bertambahnya di kredit gitu. Jadi 5 akun ini adalah 5 akun yang harus kalian hafal. Nah, itu kan udah beda. Itu yang aset tuh akun yang pertama, kalau misalkan beban tuh akun yang kelima. D itu debit, yang K itu kredit. Supaya memudahkan aja karena formatnya sebenarnya sama jurnal umum yang udah dibuat Kak Tania tadi. Formatnya gitu juga. Ada yang masih bingung nggak? Tangannya gini. Bentar. Nah, kalau misalkan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban. 3 yang tidur ini bertambah di kredit, tapi 2 yang berdiri ini bertambah di debit. Jadi tinggal ngapal gini aja sih. Ekuitas itu modal. Jadi aset atau harta, liabilitas atau utang, ekuitas atau modal, pendapatan sama beban atau biaya gitu. Ada yang masih bingung nggak? Aku ulangin gini. Tangannya gini. Jadi yang ini aset, ini liabilitas atau utang, ini ekuitas atau modal, ini pendapatan, sama ini beban. Beban atau biaya. Jadi kalian tinggal ngapalnya gini aja, yang 2 yang berdiri tambah di debit, yang tidur tambahnya itu di kredit gitu. Supaya mudah aja sih, supaya nanti kalau misalkan ada soal, kalian tinggal ingatnya itu, oh ini bertambah di debit atau ini bertambah di kredit gitu sih. Iya, untuk saldo normalnya. Karena saldo normalnya ini sangat
berguna sih kan untuk jurnal umum, dan nanti jurnal umum ini bakal balik menyesuaikan lagi sama di jurnal penyesuaian gitu. Yang lainnya ini udah paham atau belum? Biar kalau udah paham, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, udah pada paham ya, kita lanjut. Nah, kemudian yang kedua akun yang perlu kita sesuaikan itu biaya pemakaian perlengkapan. Ya nggak apa-apa sedikit-sedikit paham, nanti kita bakal latihan soal supaya lebih paham lagi. Nah, kalau misalkan biaya pemakaian perlengkapan, ini sama-sama biaya yang dibayar di muka tadi. Jadi tinggal kalian menyesuaikan aja. Nah, jadi kalau misalkan yang dicatat sebagai aset, dia itu misalkan beli perlengkapan. Perlengkapan itu yang biasanya hanya 1 tahun ke bawah. Kalau misalkan peralatan lebih dari 1 tahun. Nah, kalau misalkan perlengkapan ini dia itu dicatat sebagai aset sama kayak yang biaya dibayar di muka tadi. Nah, misalkan dia itu beli perlengkapan untuk dipakai lah. Misalkan perlengkapannya itu sebesar 1 juta. Perlengkapan sebesar 1 juta ini dicatatnya itu sebagai aset. Berarti perlengkapan pada kas, karena perlengkapan itu kan aset, berarti bertambahnya itu di debit, kemudian yang kreditnya itu kas, berarti perlengkapan pada kas. Nah, kita menyesuaikannya itu tinggal kita balikkan aja, perlengkapan berarti jadi di kredit, yang di debitnya itu biaya perlengkapan. Jadi pasangan-pasangannya ini harus kalian hafal gitu, supaya supaya mudah aja sih. Tinggal kalau misalkan tadi itu sewa dibayar di muka, berarti pasangannya biaya sewa. Kalau misalkan perlengkapan, pasangannya biaya perlengkapan gitu. Nah, kemudian perhitungannya sama kayak yang perhitungan biaya dibayar di muka tadi. Kalau misalkan dia itu dicatat sebagai aset, nominalnya itu yang udah kita pakai atau yang habis. Tapi kalau misalkan dicatat sebagai biaya, nominalnya itu yang masih ada, yang masih bersisa. Jadi kalau misalkan yang biaya ini tinggal kebalikan dari aset, perlengkapan pada biaya perlengkapan. Sama debit, kredit juga gitu. Kalau yang ini ada yang masih bingung nggak? Iya, perlengkapan itu yang di bawah 1 tahun, peralatan yang lebih dari 1 tahun gitu. Peralatan nggak bisa disusutkan kan? Ada yang mau nanya nggak di sini? Biar kalau paham kita lanjut lagi. Kalau misalkan nggak ada yang mau nanya, kita lanjut ya. Nah, benar. Biaya perlengkapan bedanya sama perlengkapan apa, Kak? Nah, yang ini sama seperti yang tadi. Kalau perlengkapan itu yang aset atau harta, tapi biaya perlengkapan itu yang bebannya. Jadi yang perlengkapan ini akun pertama, kalau biaya perlengkapan akun kelima. Itu bedanya. Sama kayak beban kan ya, Kak? Biaya itu. Iya, sama. Biaya atau beban sama. Kita lanjut ya. Nah, maksudnya akun kelima tuh gimana, Kak? Yang itu tadi, yang akun pertama aset atau harta, akun kedua liabilitas atau utang, akun ketiga ekuitas atau modal, akun keempat pendapatan, akun kelima tuh beban atau biaya. Yang urutan 1, 2, 3, 4, 5 itu udah sesuai sama ketentuan dari sananya gitu. Biaya perlengkapan itu penyusutan beda. Kalau misalkan penyusutan itu beda akun lagi, itu akunnya tuh biaya penyusutan peralatan, lebih ke peralatan. Jadi yang menyusut itu hanya peralatan yang lebih dari 1 tahun. Tapi kalau misalkan perlengkapan yang kurang dari 1 tahun, itu cuman biaya perlengkapan gitu aja. Oh, Kak, bukannya peralatan itu nggak bisa disusutkan? Karena kan katanya guru aku kalau misalkan kan peralatan itu barang yang dipakai setahun kan, misalkan kayak mobil atau apa gitu kendaraan. Nah itu penyusutannya, nah, guru aku nggak ada penyusutan ya. Jadi kalau misalkan mobil, misalkan udah beberapa lama dipakai ya tetap begitu aja gitu, nggak disusutkan.
bukan maksudnya menyusut mengecil ya. Jadi misalkan penyusutan itu maksudnya gini. Kalau misalkan kan ada peralatan kita itu 5 juta, kita beli di awal 5 juta. Tapi contoh singkatnya itu mobil lah, seperti yang udah kamu bilang tadi. Jadi mobil ini kita awal belinya itu mobilnya ini contohnya 100 juta, kita beli awalnya itu 100 juta. Tapi kan misalkan kita pakai setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada mesin-mesin dari mobil ini yang bakal rusak, ada mesin-mesinnya yang bakal aus. Nah, kita kan harus melakukan perawatan terus nih. Tapi tetap aja maupun kita rawat tiap hari, mau kita servis tiap hari, bakal tetap ada yang menyusut. Maksudnya itu menyusut adalah ada mesin-mesinnya itu yang rusak atau aus. Bannya itu harus kita ganti dan lainnya gitu. Nah, itu yang biaya-biaya yang kita keluarkan itulah dinamakan sama penyusutannya, biaya penyusutan peralatan, ya gitu. Jadi bukan karena barangnya yang menyusut, tapi biaya-biayanya itu yang semakin nilai dari mobil ini semakin berkurang karena ada aus atau rusak dari mesin-mesin mobilnya itu gitu. Paham nggak, Step? Iya, perlengkapan itu termasuk harta. Kalau tanah bisa menyusut nggak, Kak? Kalau tanah nggak bisa menyusut sih, tapi lebih ke, seperti yang kita ketahui kan kalau tanah itu makin lama tuh makin mahal ya. Jadi kalau misalkan apalagi kalau di perkotaan dan tempatnya itu strategis, tanahnya tuh makin mahal harganya gitu. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Oke, kita lanjut ke akun pendapatan diterima di muka. Kalau misalkan pendapatan diterima di muka ini, jadi kita terima dulu uangnya, baru kita kerjakan jasanya gitu. Nah, kalau misalkan pendapatan diterima di muka ini bisa dicatat sebagai 2. Yang pertama dicatat sebagai utang, yang kedua dicatat sebagai pendapatan. Nah, kalau misalkan dicatat sebagai utang, maksudnya adalah ketika pertama kali kita nerima uangnya itu, kita catatnya sebagai sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka ini kenapa jadi utang? Karena sewa diterima di muka ini kita masih nerima uangnya gitu loh. Jadi kita masih nerima uangnya, tapi ada jasa yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan sewa sama mereka, tapi uangnya udah kita terima duluan. Nah, itu yang dinamakan hutang. Jadi kalau misalkan kita udah nyatat di awalnya itu di jurnal umumnya itu sebagai utang, kas pada sewa diterima di muka, berarti nanti di jurnal penyesuaiannya kita bikin jadi sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Nominalnya ini sebesar yang udah kita pakai, yang udah mereka pakai, yang udah habis gitu. Sedangkan kalau misalkan kita catat sebagai pendapatan, dia itu jadi contohnya gini, kas ketika kita itu menerima pendapatan dari mereka, kita menerima uangnya, kita nyatatnya itu di pendapatan. Jadinya kas pada pendapatan sewa. Nah, ini nanti bakal kita catat sebagai pendapatan sewa pada sewa diterima di muka di jurnal penyesuaiannya. Tapi nominalnya bersisa. Kalau misalkan kalian bingung perhitungan nominalnya ini, sama aja kayak perhitungan yang perlengkapan sama dibayar di muka tadi. Tinggal hitung yang tertulis di soalnya itu. Kalau tertulis di soalnya untuk 3 tahun atau untuk 2 tahun itu sesuaikan bulannya, berapa bulan yang udah terpakai, berapa bulan yang masih tersisa gitu. Nah, nanti nominalnya itu kalikan lagi sama nominal biaya, maksudnya nominal dari uang yang kita dapatkan gitu. Jadi kalau misalkan yang diutang, catatnya itu yang udah dipakai. Kalau misalkan di pendapatan, catatnya yang bersisa. Ada yang mau nanya nggak? Yang penting kalian paham dulu konsepnya gimana. Nanti di latihan soal itu tinggal masukin angka-angkanya sama tahun-tahunnya gitu aja sih. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, pendapatan yang masih harus diterima. Maksud dari pendapatan yang masih harus diterima ini adalah kita udah ngelakuin jasanya, kita udah ngelakuin servis misalnya. Tapi kita belum menerima uangnya. Jadi setelah kita melakukan servis, baru kita nerima uangnya. Nah, kalau gitu kan itu merupakan piutang kan. Kita udah
ngelakuin jasa, tapi kita belum menerima uangnya. Nah, pencatatan jurnal penyesuaiannya itu piutang bunga pada pendapatan bunga. Maksudnya, piutang ini contohnya aja bunga. Jadi kalau misalkan bisa juga piutang jasa atau pendapatan jasa gitu. Nah, jadi kalau misalkan piutang ini di debit karena piutangnya itu bertambah di debit. Kalau pendapatan normalnya kan pendapatan bertambah di kredit. Nah, karena itulah format dari jurnal penyesuaiannya piutang bunga pada pendapatan bunga. Piutang bunga di kredit di debit, pendapatan bunga di kredit. Kemudian kalau misalkan akumulasi penyusutan. Nah, ini yang jurnal penyesuaian dari peralatan-peralatan, mesin-mesin, ataupun setiap yang lebih dari 1 tahun yang menyusut. Nah, jadi kalau misalkan jurnal penyesuaian yang ini tinggal biaya penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan, atau misalkan biaya penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin. Nah, kalau misalkan ini, yang dua ini, kalian itu tinggal ngelihat di soalnya, karena misalkan di soal itu biasanya hanya dibuat nominalnya langsung gitu, nominal dari piutang bunganya berapa. Jadi kalian tinggal pindahin ke format jurnal penyesuaiannya. Atau misalkan akumulasinya ini biasanya kalau misalkan akumulasi penyusutan, dia itu bentuknya persenan. Persenannya itu kalian kalikan dulu sama nominal yang ada di soal, baru tinggal masukkan ke jurnal penyesuaiannya. Nah, kalau format jurnal penyesuaiannya ini tetap sama. Jadi kalian tinggal ngehafal aja kalau misalkan jurnal penyesuaian. Tapi kalau misalkan yang sebelumnya tadi, itu kalian harus analisis soalnya lagi. Kalau ini kalian tinggal hafal aja gitu. Kalau ini ada yang mau nanya nggak? Kalau misalkan nggak ada yang mau nanya, kita lanjut ya. Nah, kemudian ada biaya yang masih harus dibayar. Kalau misalkan contohnya ini adalah gaji kakak, aku buat itu contohnya gaji. Jadi, misalkan kita udah, kak masih nggak paham yang sama yang persen-persen itu. Kalau misalkan persen itu, ini sih tadi, bentar ya, kita balik ke slide sebelumnya. Jadi, kalau misalkan di soal ada tentang penyusutan. Nah, kalau misalkan dibilang kalian harus bikin jurnal penyesuaian dari penyusutan, kebanyakan soalnya itu ngasih yang persen dari penyusutannya itu berapa. Biasanya 10% per tahun, menyusutnya 10% per tahun. Nah, kalian tinggal kalikan 10% kali misalkan nominal mobilnya itu 1 juta. Nah, kalian tinggal kalikan 10% dikali sama 1 juta. Jadi itu tinggal nominalnya itu tinggal kalian pindahkan gitu doang, bukan kalian harus nyari persennya tuh gitu. Jadi persennya tuh udah dibuat ditulis di soal aja sih. Kalian tinggal ngalikan terus buat ke jurnal penyesuaian gitu aja. Gimana Zihan? Udah paham nggak? Oke, kita lanjut ke ini biaya yang masih harus dibayar. Contohnya tadi kan gaji. Jadi karyawan kita itu udah bekerja, misalkan mereka udah bekerja selama sebulan, tapi itu dibayar di akhir bulan. Nah, kemudian ternyata waktu penulisan ataupun pencatatan dari akhir periode akuntansi, itu belum kita masukkan ke, maksudnya biaya gaji mereka tuh belum dimasukkan ke jurnal penyesuaiannya. Nah, itu kita harus sesuaikan dulu. Jadi, biaya gaji pada utang gaji, formatnya tinggal ini. Biaya gaji pada utang gaji, ataupun biaya yang masih harus dibayar lainnya. Tinggal ubah aja kata gajinya gitu. Kalau nominalnya, itu udah dibuat di soal juga. Jadi, kalau misalkan dari slide sebelumnya, itu jurnal penyesuaiannya tinggal mudah aja. Kalian tinggal lihat soal, terus hafal dari formatnya ini. Kemudian yang terakhir itu ada estimasi kerugian. Nah, kalau misalkan kita ngasih piutang sama orang, kalau misalkan kayak tadi itu kan kita udah melakukan servisnya. Kita udah melakukan servisnya, tapi mereka bayarnya setelah servisnya selesai. Biasanya itu bakal ada kerugian namanya karena bisa aja mereka nggak mampu bayar atau perusahaan mereka bangkrut. Nah, itu kan mereka nggak mampu bayar kan. Jadi kita bikin jurnal penyesuaiannya itu sekedar estimasi, maksudnya perkiraan kerugian dari piutang itu. Jadi
formatnya biaya kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nah, ini pun kalian tinggal ngehafal formatnya, terus nanti kalau misalkan nominalnya itu tinggal lihat dari soalnya. Nah, ini sampai di sini ada yang mau nanya enggak tentang jurnal penyesuaian sebelum kita latihan soal? Ditanya aja dulu daripada nanti bingung sendiri. Atau kita lanjut dulu latihan soal, nanti kalian tanya gimana. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Nah, di sini ini soal pertama. Kalian jawabnya dari private chat aja ya. Rendra mencatat pembayaran sewa untuk 3 tahun ke depan. Beban gaji cuma contoh dari beban yang masih harus dibayar kan Kak? Iya, cuma sekedar contoh aja. Karena masih banyak akun-akun yang masih harus dibayar di muka ya. Jadi ataupun akun-akun yang harus dibayar. Jadi itu cuma sekedar contoh dari contoh-contoh akunnya saja. Nah, jadi soalnya ini Rendra mencatat pembayaran sewa untuk 3 tahun ke depan. 1 tahun berapa bulan kalikan sama tahun yang udah ada di soal. Pada Januari 2021 sebagai sewa dibayar di muka. Kalian analisis ini dicatat sebagai aset atau dicatat sebagai biaya atau beban. Sebesar 3 juta. Ayat jurnal penyesuaian yang harus dibuat Rendra pada akhir periode Juni 2021 adalah, nah berarti kan Juni, berarti berapa bulan yang udah terpakai, berapa bulan yang menjadi sisanya, itu kalian hitung lagi gitu. Penting 20 rolas per 30 kali 3 juta. Rolas per 30 kali 3 juta. Satu juta. Loh, kok malah nambah? Rolas per 30 kali. Halo Rizal, boleh di-unmute nggak? Boleh di-mute nggak maksudnya? Oke, makasih. Kalau teman-teman masih bingung analisisnya gimana, tanya dulu ya di kolom chat. Pokoknya kalian cari dulu nominalnya. Terus nominalnya ini berapa per berapa. Jadi kalau misalkan berapa bulan yang udah terpakai per berapa tahun sih untuk pembayarannya ini kan 3 tahun. Berarti 3 tahun ini berapa bulan. Nah, 3 tahun berapa bulan, terus berapa bulan yang udah terpakai dari Januari sampai Juni. Januari itu tetap dihitung ya, 1 bulan. Terus dikalikan nanti sama 3 jutanya. Nah, kalian juga analisis lagi, ini dicatat sebagai aset atau dicatat sebagai biaya. Nah, nanti kalian tinggal menyesuaikan formatnya sama yang tadi yang udah aku jelasin sebelumnya. Kalau kalian nggak paham, tanya aja ya. Karena ini masih belum ada sih yang ngasih jawaban. Aku tunggu sampai 2 menit lagi ya sebelum kita bahas. Oke, Halimah. Nanti kita bahas kok. Oke, kita bahas ya. Nah, jadinya gini, Berarti itu perhitungannya 6 tuh bulan kan
3/36 dikali sama 3 juta. Nah, ayat jurnal, bentar. Ini typo maksudnya tuh 6/36. Benar ya? Ya, ini 6/36 maksudnya tuh 6 bulan yang udah terpakai, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi itu ada 6 bulan yang udah kita pakai. Nah, dikali sama 3 juta nominalnya. Nominal dari soal tadi, nominal untuk 3 tahun ke depan kan dibilang di sini 3 juta. Nah, jadi selama Januari sampai Juni itu ada 6 bulan, berarti ini typo ya. Ini 6/36. Bentar aku ganti dulu. Ini 6. Terus 6 itu dari Januari sampai Juni, 6 bulan. Per 36 itu karena ada 3 tahun. 3 tahun ke depan berarti 3 kali 12 bulan itu kan berarti 36 bulan. 6/36 dikali sama nominalnya tadi 3 juta. Itu berarti 500.000. Itu kalian keep dulu, berarti itu nominalnya. Terus kalian analisis. Analisisnya itu dia itu kan tadi dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Nah, di sini dicatat sebagai sewa dibayar di muka, berarti dicatat sebagai aset. Nah, berarti kalau misalkan dicatat sebagai aset, kita itu bikinnya itu biaya sewa pada sewa dibayar di muka sesuai sama formatnya tadi. Terus nominalnya itu kalian tinggal masukkan dari perhitungan ini ke nominalnya. Nominalnya aset dicatat sebagai aset, berarti yang habis. Tapi kalau misalkan di soal dibilang dicatat sebagai biaya sewa, berarti formatnya itu sewa dibayar di muka pada biaya sewa sebesar 2.500.000 karena bersisanya 2.500.000. Kalau misalkan ditanyanya itu dicatat sebagai sewa biaya. Tapi ini kan dicatatnya itu sebagai ini sewa dibayar di muka, berarti dicatat sebagai aset dan nominalnya yang udah habis, yang udah terpakai dari Januari sampai Juni sebesar 500.000. Yang hitung-hitung udah dipakai 6 bulan itu masuk ke akumulasi tadi ya? Iya, masuk ke akumulasinya. Cara menganalisis dia nyatatnya di aset atau apa di biaya itu gimana? Ini, Januari 2021 dicatat 2021 sebagai sewa dibayar di muka. Kalau misalkan dibilang sebagai sewa dibayar di muka, berarti itu aset. Tapi kalau misalkan dibilang sebagai biaya sewa, berarti itu dicatat sebagai beban atau dicatat sebagai biaya gitu. Penyesuaian yang udah dipakai gitu tergantung soalnya, iya, tergantung soalnya. Kalau misalkan yang ini kan, pokoknya kalian analisis dulu dia itu sebagai aset atau biaya. Nah, jadi langkah pertama, kalian baca soal. Langkah kedua, kalian analisis dicatat sebagai aset atau dicatat sebagai biaya. Kalau ini dicatat sebagai sewa dibayar di muka, berarti dicatat sebagai aset. Tapi kalau misalkan dibilang sebagai biaya, berarti dicatat sebagai beban atau biaya. Kemudian langkah ketiga, kalian kan udah tahu dicatat sebagai aset atau dicatat sebagai biaya. Berarti kalian lihat itu nominalnya yang habis atau yang bersisa. Kalau yang aset habis, yang biaya bersisa. Jadi mudahnya yang aset habis. Kalau yang biaya kan awalnya B. Berarti yang bersisa gitu. Kemudian setelah kalian tahu nominalnya itu yang catat yang habis atau yang bersisa, lanjutkan kalian hitung nominalnya tuh berapa. Kalian hitunglah kalau misalkan Januari sampai Juni ada 6 bulan per berapa tahun? 3 tahun ada 3 kali 12 bulan berarti 36 bulan. Berarti 6/36 dikali sama nominalnya. Terus kalian masukkan ke format jurnal penyesuaiannya gitu. Kalau di soal tulisannya sewa berarti aset. Iya, benar. Pokoknya kalau misalkan di soal nggak ada bilang biaya atau beban, berarti dia itu dicatat sebagai aset gitu. Tapi kalau misalkan ada di soal dicatat sebagai biaya atau dicatat sebagai beban, itu berarti dia itu catatannya sebagai biaya. Dan kalian itu harus nominalnya yang bersisa. Gitu paham nggak? Kalau misalkan nggak paham, nanti aku coba ulang jelasin gitu. Kalau misalkan dia dicatat sebagai utang, dia tinggal dibayar doang kan, Kak? Iya.
Itu sama yang pendapatan tadi. Kalau misalkan ada yang masih bingung, langsung bilang aja ya. Daripada nanti waktu kalian udah latihan soal sendiri, kalian bingung kan itu susah. Kalau misalkan kalian udah paham, bilang juga ya di chat. Nanti kita lanjut ke soal selanjutnya, yang bakal lebih mudah sih. Aku tunggu 1 menit ya, kalian coba pahamin lagi. Terus yang mau nanya, boleh nanya. Ini tuh yang biaya sewa di debit, sewa di bayar di muka kredit. Ini cuman aku singkat aja sih, yang D itu debit, yang K itu kredit. Harus hafal poin-poin sebelum ini tadi nggak sih Kak, biar tahu penyesuaiannya. Ya, sebenarnya kalau misalkan ini pilihan ganda, kalian harus ngehafal formatnya. Tapi kalau misalkan dia tuh soalnya esai, kalian nggak harus hafal karena kalian tinggal ngelihat jurnal umumnya. Karena kalau misalkan jurnal penyesuaian ini itu lanjutan dari jurnal umum. Kalau di jurnal umum dia dicatat sebagai aset, di jurnal penyesuaian berarti kalian tinggal nyatatnya tuh sebagai aset. Gitu-gitu aja sih. Terus pasangannya tinggal kayak misalkan sewa dibayar di muka, oh pasangannya berarti yang biaya sewa. Atau asuransi dibayar di muka berarti pasangannya yang biaya asuransi, gitu aja sih. Kalau misalkan kalian sering latihan soal, itu udah langsung nggak mesti hafal-hafal sih. Jadi itu udah terhafal sendirinya kalau misalkan kalian sering latihan soal. Apalagi kelas 12 kan bakal yang sosumnya itu bakal bahas akuntansi juga. Jadi lebih baik sih kalian sering latihan soal. Oke, aku lanjut ya ke soal selanjutnya. Nah ini, dijawabnya di private chat aja. Pada akhir periode Juli 2021, Kevin belum membayar gaji 5 orang pegawainya sebesar 2 juta per orang. Nah, kalian analisis, ini sesuai yang tadi. Kalau misalkan biaya yang masih harus dibayar, berarti biayanya itu berapa per berapa gitu. Terus kalian lihat juga nominalnya. Kalau misalkan ini kan 2 juta per orang, berarti kalian kalikan dulu sama berapa orang sih pegawainya gitu. Intinya ini kan cuma ada terkait sama 2 akun. Akun biaya atau beban sama akun utang. Kalian ingat aja, kalau misalkan biaya bertambah di mana, utang bertambah di mana. Karena kalau misalkan biaya yang masih harus dibayar, itu menambah ke biaya sama menambah utang. Jadi tinggal menyesuaikan aja sih biaya yang di kredit atau debit, utang yang di kredit atau debit, terus nominalnya tinggal kalian lihat ke soalnya aja gitu. Ini aku tunggu sampai 20.51 ya. Oke, Avan udah ngejawab. Tapi yang lain boleh langsung ke aku ya. Jangan ke everyone. Tapi nggak apa-apa kok. Yang selanjutnya aja. Oke. Yang lain gimana?
1 menit lagi ya. Kalau masih ada yang mau jawab, langsung dijawab aja. Oke, ini kita mau bahas langsung atau gimana? Ini udah 20.51. Kalau kalian mau langsung dibahas juga nggak apa-apa kok. Oke, kita bahas ya. Jadi yang udah dikirim Avan tadi tuh bener banget ya. Nah, perhitungannya kalian lihat, itu kan tadi ada 5 pegawai. Nah, 2 jutanya itu per pegawai. Jadi kalian tinggal lihat nominalnya tuh 5 pegawai dikali berapa gaji sih per pegawai, berarti 5 kali 2 juta. Nominalnya tuh 10 juta. Nah, ayat jurnal penyesuaiannya, kalian tinggal ingat yang udah format tadi. Yang udah aku bilang biaya gaji pada utang, biaya sama utang, mempengaruhi biaya sama utang. Karena ini yang masih harus dibayar. Nah, terus kalian ingat, kalau misalkan kan sesuai jari tadi, biaya bertambah di debit. Terus kalau misalkan utang, bertambah di kredit. Jadi kalian tinggal menyesuaikan, tanpa kalian hafal pun, kalian tinggal ingat jari tadi, berarti biaya di debit, utang di kredit. Berarti tinggal nambahin itu akun apa? Biaya gaji. Pada utang gaji sebesar 10 juta. Sesuai sama nominal perhitungannya tadi. Kalau masih ada yang bingung, langsung bilang aja ya. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita Kahoot dulu ya. Atau sebelum kita Kahoot, ada yang mau nanya nggak? Yang tadi dari awal materi, jurnal umum, jurnal penyesuaian yang masih bingung, boleh nanya dulu. Ditunggu sampai 20.55 sebelum kita Kahoot. Boleh banget nih yang mau nanya sebelum Kahoot. Biar nanti Kahoot bener-bener dipakai buat latihan gitu. Jurnal khusus dibahas di kelas next kah? Kalau misalkan jurnal khusus, itu jarang sih dibahas di UTBK. Yang paling sering itu materi, jurnal umum, sama jurnal penyesuaian. Jadi kalian itu lebih fokusnya ke 3 materi inti nih di perusahaan jasa gitu. Tapi nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang jurnal khusus, boleh banget kok. Misalnya kalian lagi latihan sendiri, terus bingung. Mungkin kalian bisa chat ke kita aja. Tadi kan account kita ditulis di depan. Jurnal penutup sama jurnal pembalik apalagi, itu bakal jarang banget sih dibahas. Kalau di SMA juga kadang itu cuma materinya doang, jarang sih dimasukkan ke soal, apalagi di UTBK gitu. Karena kalau misalkan kalian itu mau ngerjain jurnal penutup pembalik, itu panjang banget. Panjang dari jurnal umum ke jurnal penyesuaian, raca, buku besar, terus yang lainnya sampai ke akhir gitu. Join Kahoot-nya ya, ditunggu sampai 5 menit atau 7 menit deh. Nih, jadi ada yang minta drop username Twitter nih, Kak. Gimana tuh?
Kalau aku sendiri nggak terlalu aktif ya guys di Twitter ini, nanti lewat Instagram aja ya. Udah ditaruh di slide pertama di PPT tadi.
Jadi balik ke materi yang pertama tadi ya, kira-kira apa nih yang bukan perusahaan jasa? Tadi aku sempat sebut di awal juga. Oke, jadi kebanyakan udah bener ya. Supermarket itu bukan perusahaan jasa ya, karena ada perpindahan kepemilikan gitu. Jadi dia masuknya ke perusahaan dagang. Boleh dilanjut, Kak. Oke, keren. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke, jadi ini tadi sempat aku juga sebut. Kira-kira pihak siapa sih yang butuh informasi akuntansi buat nentuin ekspansi perusahaan? Siapa nih kira-kira? Nih, ternyata masih banyak yang bingung ya. Jadi jawabannya itu pemilik, guys. Jadi kan pemilik itu dia yang bisa ngambil keputusan kan, dia yang bisa ngambil kebijakan gitu, perusahaannya mau dilanjutin atau enggak gitu. Karena kan dia sendiri tuh yang nanamin modal di awal gitu. Nanti dari laporan akuntansi dia perlu lihat nih kira-kira perusahaannya dia sehat atau enggak sih, kayak perlu dilanjutin atau enggak, dan kalau misalnya dilanjutin mau ekspansi atau enggak gitu. Itu semua nanti yang memutuskan pemiliknya, makanya jawabannya pemilik gitu. Kita dilanjut. Oke, ada yang naik nih. Oke, mungkin kalau kurang kebaca, aku bacain ya. Pak Banu membeli peralatan dan perlengkapan masing-masing sebesar 1.500.000 dan 750.000 secara tunai. Pencatatan transaksi tersebut dalam jurnal umum adalah, kalau pilihannya kebaca lah ya. Oke, kayaknya kecepatan ya waktunya, jadi yang jawab baru dikit banget. Oke, jadi mungkin tadi aku ulang. Jadi itu tadi pertanyaannya ada seseorang namanya Pak Banu, dia tuh beli peralatan dan perlengkapan masing-masing 1.500.000 terus dan 750.000. Makanya itu jurnal umumnya peralatan di debit karena kan dia bertambah 1.500.000, terus perlengkapannya juga bertambah di debit 750.000, dan kasnya berkurang di kredit sejumlah 1.500.000 ditambah 750.000, jadinya 2.250.000. Kira-kira kalau kayak gitu udah pada ngerti kan ya? Mungkin tadi kecepatan aja kali ya waktunya. Kalau udah pada paham mungkin bisa kita lanjut aja ya. Oke. Ini juga pakai gambar lagi ya guys. Jika pada sisi debit jurnal umum tertulis utang usaha, sisi kredit tertulis kas, maka transaksi tersebut menunjukkan pelunasan utang. Gimana tuh, benar nggak? Oke, jadi jawabannya itu udah bener guys, karena kan tadi dibilang kalau di debitnya ada utang, terus abis itu di kreditnya ada kas. Nah berarti kan kalau kayak gitu utang kita berkurang, terus kas kita berkurang juga. Makanya di debit utang, di kreditnya kas. Kalau kayak gitu berarti kita lagi ngelunasin utang. Aduh iya sorry ya kalau waktunya kecepatan. Nanti mungkin kalau misalnya kalian ada yang bingung, kita ulang lagi gitu. Oke, bisa dilanjut ya. Oke, keren nih, Bright. Masih di atas. Ini udah mulai masuk ke jurnal penyesuaian nih, guys.
Nah, kalau misalkan yang ini, kan tadi ini jurnal penyesuaiannya, berarti yang ini yang aku kasih contoh tadi, yang misalkan soalnya aku baca ulang ya, sepanjang 2021, Cera telah memakai mesin yang jangka waktu pemakaiannya selama 5 tahun. Biaya yang Cera bayar untuk membeli mesin tersebut sebesar 10 juta dan penyusutannya 20% per tahun. Ayat jurnal penyesuaian yang harus dibuat Cera adalah, nah kan dibilang sepanjang 2021, berarti udah 1 tahun. Berarti ini tinggal ngalihkan 20% dikali sama 10 juta. 20% dikali sama 10 juta itu 2 juta. Nah, jadi kalian tinggal masukkan ke format jurnal penyesuaian yang tadi, yaitu biaya penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 2 juta gitu. Oke, kita next. Kalian hitung lagi persenan yang terkait sama nominalnya. Terus ingat nggak yang tadi formatnya itu biaya sama apa gitu. Oke, ini banyak juga yang benar ya. Jadi aku bacain ulang soalnya. Dave memiliki perusahaan servis mobil dengan saldo piutang sebesar 15 juta. Jadi piutangnya itu sebesar 15 juta. Diperkirakan 10% tidak akan bisa ditagih. Ayat jurnal penyesuaian yang harus dibuat Dave adalah berarti tinggal mengalihkan persenannya 10% dikali sama 15 juta. 10% dikali sama 15 juta itu 1.500.000. Terus kalian tinggal masukin lagi ke format jurnal penyesuaian yang tadi itu biaya kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 1.500.000 gitu. Yang salah ini maunya lebih hati-hati lagi ya. Oke. Ini soal terakhir. Cuma nanya sih, ini udah jelas nggak? Ini terserah kalian sih mau jawabnya. Jelas banget, sudah, masih perlu latihan, lumayan atau gimana? Oke, ini banyak yang jawab masih perlu latihan ya. Nggak apa-apa, kalau kalian masih perlu latihan, tenang aja, nanti kalau latihan terus-menerus pasti bisa. Oke. Sekarang kita lihat nih kira-kira siapa yang nilainya paling tinggi. Yes. Selamat buat Bright. Yang lain yang masih banyak salah-salah, tenang aja, nggak apa-apa, ini baru latihan. Nanti pasti kedepannya kalau kalian lebih fokus lagi dan lebih sering latihan pasti bakal bisa. Oke, mungkin itu aja untuk kelas kita hari ini. Mungkin sebelum mudahan kita bisa foto dulu dokumentasi. Ya, nih kalau misalnya kalian mau... Teman-teman masih ada yang Oke, kalau misalnya kalian mau bantu bersinar, boleh banget ya guys di bit.ly-nya. Oke, jangan lupa dulu. Oke. Makasih semuanya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung chat di Instagram kita ya, yang udah ditulis di kolom chat tadi. Oke, mungkin kita dokumentasi dulu kali ya. Yuk, yang mau